44 pati dari Indonesia tertangkap di wilayah perairan Selangor. Dan lebih parahnya lagi, ada seorang kanak-kanak. Ya Allah, ini kenapa sih orang tuanya sungguh sangat terlalu ya. Udah kanak-kanak, kenapa masih diajak masuk ke Malaysia dengan secara ilegal? Toh kasihan toh anaknya, apalagi anaknya baru saja umur 12 tahun. Mari kita simak videonya biar semua tidak salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Buat sahabat-sahabatku yang ingin menjadi TKI Malaysia, tolong simak video saya sampai habis biar kalian tidak salah paham, biar kalian kalau ingin bekerja di Malaysia biar secara sah dan resmi. Baru-baru ini saya mendapatkan berita yang sangat menyedihkan buat sahabat yang dari Indonesia ya. Jadi beritanya, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia berhasil menahan 44 pati dari Indonesia yang masuk secara ilegal. Wah, berita ini sering saya dapatkan dan hampir di setiap konten saya juga sudah saya bahas, dan saya juga sudah membahasnya banyak sekali sampai mulut saya berbuih-buih. Ya, tapi view-nya tetap sepi. Dan saya pun juga heran ya, kenapa kalau berita kebaikan itu view-nya sangat kecil. Padahal berita ini sangat penting untuk sahabat-sahabatku yang ada di Indonesia supaya lebih tahu, lebih paham jika ingin masuk ke negara orang dan mau bekerja, masuklah secara sah dan resmi. Dan masuk secara ilegal ini tidak dibenarkan oleh kedua-dua negara, baik Indonesia maupun Malaysia. Tentunya kalau negara Indonesia diceroboh atau ada pekerja asing secara ilegal, pastinya negara Indonesia juga mempunyai hukuman yang sangat berat. Sebaliknya juga negara Malaysia, jika ada warga negara asing yang masuk secara ilegal, pastinya juga para warga yang ilegal tersebut akan diberi hukuman. Dan ini saya akan bacakan beritanya juga ya. Hasil pemeriksaan lanjut mendapati seramai 39 lelaki dan 4 perempuan berumur dalam lingkungan 19 hingga 49 tahun. Serta seorang kanak-kanak lelaki warga Indonesia berumur 12 tahun ditemukan sedang duduk berhimpit di atas geladak dan di bawah dek tanpa sembarang dokumen. Berdasarkan soal siasat awal dilakukan di lokasi, difahamkan Tekong sedang mencari jalan masuk terdekat bagi menurunkan ke semua pati. Sindikat ini mengenakan cas sekitar Rp1.500 hingga Rp2.500 untuk membawa keluar dan masuk bagi setiap pati bergantung kepada jarak dan lokasi. Jadi untuk masuk secara ilegal ini membayar Rp5 juta atau Rp1.500 dan atau Rp2.500 itu setara dengan 8 jutaan ya. Wow, mahal sekali. Di Indonesia juga sudah banyak sekali PT-PT resmi yang memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke Malaysia, dan itu sangat bersepah. Jadi sahabat-sahabatku yang ingin bekerja ke Malaysia, sebaiknya kalian gunakanlah handphone kalian sebagai media informasi. Jangan mudah terpercaya oleh rayuan tekong-tekong atau rayuan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk menjadi TKI yang resmi dan secara sah itu mudah kok, bukannya sulit. Kalian bisa daftarkan diri kalian ke PT-PT yang mencari tenaga kerja di luar negeri, itu banyak sekali. Saya harus bagaimana memberitakan ini ya. Setiap hari saya sudah beritakan, tapi seakan ucapan atau informasi saya tidak didengar ya. Jadi mohon sahabat-sahabatku, lebih baik kalian tidak usah masuk ke Malaysia kalau ujung-ujungnya kalian masuk secara ilegal. Karena apa? Masuk secara ilegal ini sangat-sangat berbahaya dan
resikonya nyawa kalian terancam. Apalagi sekarang bulan 12, bulan 11 itu musim ombak ya. Jadi bulan 11 itu, bulan 12 musim ombak. Bisa-bisa kalian belum sampai ke Malaysia, boot tersebut sudah tenggelam, dan itu sudah banyak sekali kejadian seperti itu ya. Mohon harap didengarkan, dan saya juga minta tolong kepada sahabat-sahabatku semuanya, tolong berita ini disebarluaskan supaya mungkin mereka yang malas membaca informasi bisa lihat video saya, dan mungkin mereka yang niatnya ingin berangkat secara ilegal atau mendapat informasi palsu supaya bisa lebih mendengarkan apa yang saya ucapkan. Karena saat ini banyak sekali ya informasi-informasi palsu yang beredar di media sosial semata hanya untuk mendapatkan begini ya. Jadi kebanyakan rata-rata TKI yang ilegal ke Malaysia, mereka mendapatkan informasi yang palsu. Sampai berbuih-buih, aku pun tak tahu mau cakap apa ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya stop masuk Malaysia secara ilegal. Karena belum tentu kalian di sini bisa mendapatkan pekerjaan, tapi sudah tertangkap duluan karena menyalahi aturan dan menyalahi undang-undang. Rata-rata biasanya para pekerja yang menjadi korban TKI ilegal, mereka ini itu ya jarang atau tidak rajin membaca informasi. Dia hanya mengikuti rayuan kata orang, udah ikut saya saja ke Malaysia, aman, pasti dapat pekerjaan. Tak ada paspor pun tak ada masalah, yang penting ikut saja. Biasanya seperti itu rayuannya. Dan untuk sahabatku semuanya, jangan mudah tergiur. Mungkin ada tetangganya yang bekerja di Malaysia sukses, kemudian kalian ingin pergi ke Malaysia, tapi kalian tanyakan dulu bagaimana caranya sih masuk ke Malaysia biar kerjanya aman. Jadi jangan mudah teriming-iming foto-foto mereka di sini ya. Kadang-kadang itu juga saya juga jengkel ya, banyak para sahabat-sahabatku yang selalu foto-foto pamer kehidupan mewah di Malaysia, dan itulah yang membuat para sahabat kita dari Indonesia mudah tergiur. Stop masuk secara ilegal. Untuk sahabatku yang suka dengan video ini, silakan sebarluaskan. Dan sebenarnya saya sudah bosan ya, karena hampir setiap hari ada berita TKI ilegal, TKI ilegal, TKI ilegal. Datangnya dari mana? Ya, saya sendiri kadang pun malu juga menyebutnya. Tapi sebenarnya bukan niat mereka sih. Sebenarnya mereka itu kadang-kadang ada juga yang jadi korban. Tapi kadang-kadang ada juga yang sudah terbiasa seperti itu. Pastinya mereka juga tahu apa akibatnya jika menjadi TKI ilegal. Yang suka dengan video ini silakan sebarluaskan, dan tentunya ini bukan saya memburuk-burukkan negara saya atau saya tidak cinta pada negara saya. Yang pasti informasi ini demi kebaikan untuk sahabat-sahabat saya yang ada di Indonesia juga, yang mungkin belum tahu informasi sebenarnya di Malaysia seperti apa. Dan tolong untuk sahabat-sahabatku, kalian jangan berkomentar seenaknya saja. Yang mungkin sahabat-sahabatku tidak pernah ke Malaysia, tapi sekiranya saya memberikan informasi seperti ini, bagikanlah, share ke teman-teman, supaya teman-teman juga tahu informasi sebenarnya, supaya teman-teman tidak masuk secara ilegal di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menjadi TKI yang resmi itu enak loh, segala fasilitas kita dapat semuanya. Dari mulai kesehatan, rumah, kita semuanya dapat. Jadi harap-harap sahabatku semuanya, bila ingin menjadi TKI di Malaysia, menjadilah TKI yang resmi dan TKI yang sah. Lah bang, kalau menjadi TKI yang ilegal, kalau menjadi TKI ilegal ya siap-siap ditangkap. Namanya saja masuknya sudah secara salah dan tidak benar. Siapa yang mau membela orang salah? Bayangkan ya kan? Jadi harap-harap sahabatku semuanya sebarluaskan video ini, jangan sampai tidak disebarluaskan, karena saya juga merasa harus memberi informasi juga ya, karena
banyak sekali sahabat-sahabat dari Indonesia tertipu janji palsu dan janji manis